Dan makanan ini enak dibeli, lihat baju ini bagus dibeli, cekot, tinggal bayar. Sampai nggak tahu nih sisa saldo di M-Banking ini sisa berapa, kayak gitu kan. Budgeting ya kalian ya, apalagi kalau kalian yang masih muda-muda gini mau buat investasi. Kalian tuh kalau mau invest tuh jangan di akhir. Misalnya kamu bisa temen ini gini misalnya, aku mau invest nih cuman aku habis per bulan. Jadi kalian dapat duit langsung kalian potong di awal. Halo Batas People, kembali lagi di Batas, ruang cerita tanpa batas. Nah, kembali lagi dengan Batas yang dimana itu ada nuansa baru nih, yaitu dengan host magang baru, yaitu Savero. Biasa bisa dipanggil David. Karena gua host magang baru nih, berarti gua harus bawa cerita-cerita yang menarik. Biar apa? Biar masa magang gua ini diperlanjut lagi. Nah, di sini gua bakal bawa cerita relate nih dengan kalian semua, yaitu tentang kehidupan anak kos. Kalian pilih makan dulu atau pilih bayar token. Nah, karena kita bahas tentang anak kos nih, gue udah bawa nih dua narasumber yang sangat amat menarik dan juga sangat relate nih dengan cerita topik kali ini. Karena mereka semua kayaknya anak kos nih ya. Jadi kita tanya, sebelum kita lanjut, gue mau infoin nih, kalian jangan lupa untuk follow media sosial kita dan juga channel kita. Buat apa? Biar kalian gak ketinggalan info-info menarik dan juga gak ketinggalan podcast kita nih yang bakal lanjut lagi. Oke? Boleh kenalin ya kakak ini biar audiensnya nih gak ada yang nanya, ih kakak ini cakep deh, siapa namanya? Biar gak kepo nih ya. Kan dari aku dulu kali ya. Boleh. Hai semuanya, kenalin aku Caca dari Business Administration Batch 24. Ini abang yang cool. Hai guys, jadi aku Karusnya Tama, biasa dipanggil Nayo, dari Major Business Administration Batch 2024. Cutting semua. Nah, karena cutting pasti udah berpengalaman banget nih dalam dunia kos-kosan. Aduh. Betul? Betul? Iya. Beneran kos kalian? Bener. Oh, kos. Kos di mana nih kalau boleh tahu? Aku ngekosnya di Kiana Kos. Nah, Kiana Kos itu emang baru banget sih, emang kosnya baru bangun. Nah, Kiana Kos itu di mana sih Kak? Di dekat Teh Sri. Ada yang tahu Teh Sri nggak sih? Batch 25 tahu nggak Teh Sri di mana? Yang Teh Sri itu warsun yang banyak wisata alamnya ya. Bener. Banyak pohon-pohonan, Iya, bener banget. ikan, kucing, itu udah nikmat, jujur ya. Iya bener. Kalau Bang Gol nih? Kalau aku sendiri aku ngekos di Kali sini juga, aku ngekos di Kowandi. Jadi dari sini Kowandi bisa jalan juga sih. Kowandi. Nikmat tuh. Kalau lagi mau irit, makannya Warmindo. Bener atau enggak? Iya. Yes. Ada Warmindo kan? Namanya Wawa sih sebenarnya. Oh iya, TAA, TC. Apa ya? Namanya AA, namanya AA. doang. Iya namanya AA doang. Emang yang punya AA atau siapa namanya? Iya AA. Emang dipanggil AA. Gitu. Itu bukannya lama banget tau 24 jam. Boleh nih nongkrong. Banyak nongkrongan di sini tuh. Banyak banget di dekat Wandi ya kan. Iya, nongkrong dari pagi sampai Pagi pagi. bisa. Pagi sampai pagi. Ya kuliah tuh. Enggak masa boleh. Oh, langsung kuliah. Boleh nggak nih cerita kayak kita bahas tentang kos-kosan? Kakak pernah nggak kayak pengalaman tentang krisis nih kayak duit udah akhir bulan nih, udah tanggal tua, duit menipis nih ya, terus ada bunyi tinut. Nah, Oke. warnanya merah tuh. Pernah nggak? Pernah banget dong. Itu Kayaknya Kak Caca lebih excited nih ceritainnya, boleh nih Kak itu Caca. kan seumur hidup sih beneran itu. Jadi kalau cerita life crisis ya. Jadi kita kan biasanya kalau misalnya masih maba gitu kan, pasti kan kita dikasih uang bulanan nih. Jadi uangnya nggak minta tiap hari sama mama, sama papa, sama orang tua gitu kan. Kita langsung dikasih uangnya mungkin per awal bulan mungkin ya kan. Nah pastinya kan kalau kita baru bisa survive, baru pertama kali survive nih, tinggal sendiri nih sama orang tua, jauh dari orang tua, pasti kan bebas banget, bebas banget kan kita kalau misalnya mau spend uang gitu kan. Lihat makanan ini enak dibeli, lihat baju ini bagus dibeli, cekot, tinggal bayar. Sampai nggak tahu nih sisa saldo di M-Banking ini sisa berapa, kayak gitu kan. Nah, kenapa sih aku tuh pernah sempat ngalamin life crisis banget, karena apa? Karena pertama, itu life crisisnya aku di awal semester ya. Pertama aku udah boros nih di awal minggu. Kemudian di pertengahan minggu ada nih salah satu teman aku minjem duit nih 500.000, katanya urgent banget. Kan aku nggak bisa ya, aku tuh orangnya nggak tegaan, sorry. Jadinya ya udah
aku pinjemin aja 500.000, katanya sih dia janji mau balikin di minggu depannya lagi, which is kan berarti aku udah ini ya, udah targetin kayak udah berarti awal minggu nih 500.000 cukup lah ya, kira-kira sampai 5 hari gitu ya kan. Nah ternyata pas udah masukin minggu ketiga, aku udah coba reach out nih kayak, halo nih, kapan ya mau dibayar nih, kan aku lagi butuh banget gitu kan. Terus ternyata aku di ghosting, gak dibalas sama sekali. Aku reach nih, hari pertama gak dibalas, hari kedua gak dibalas, sampai di hari ketiga aku coba miss call nih sama aku chat ulang lagi kan. Karena kan kayak kita butuh banget ya kan, gak mungkin aku minta lagi karena menurut aku sih uang bulanan yang dikasih ke aku tuh udah cukup banget, jadi aku gak enak kan minta ke orang tua aku lagi. So akhirnya dibalas lah nih sama teman aku yang pinjam uang ini, katanya maaf banget, aku kembaliin 150.000 dulu ya. Aduh kataku, mati lah ya kan. Udahlah, akhirnya aku coba bertahan di 150.000, ternyata gak bisa ya. 150.000 itu 150.000 itu cuma bisa makan 2 hari. Dan sialnya lagi nih, sorry banget sialnya lagi nih, di minggu ketiga itu listriknya NBH nih udah bunyi-bunyi nih ya kan. Udahlah, jadinya kan kayak gimana ya, lapar iya, tapi token kalau nggak dibayar juga mati lampu, kepanasan dan lain sebagainya ya kan. Ya udah deh, mau tahu mama gitu ya kan. Yang pasti mama kaget dong, kemana nih uangnya pergi ya kan. Udah perasaan udah kira-kira udah cukup nih. Nah cerita lah kalau misalnya aku pinjemin duit ke teman aku, terus aku di awal bulan boros beli ini itu segala macam. Yang pasti kena orang sih pasti ya, tapi mungkin diwajarkan aja karena baru dilepas ya kan. Ya jadi kayak gitu sih di life crisis aku. Tapi sampai sekarang nih FYI duit aku belum dikembaliin nih sisanya nih. Aduh, tolong ya dikembaliin ya. Jadi buat yang minjem duit Kak Caca nih mohon ditunggu. Oh ya. Bentar, izin. Iya. NBH nih? Iya bener. Oh, gak cocok nih NBH nih, jujur. Jangan boleh, aduh. NBH tuh isinya introvert, tuh gak pernah keluar kamar, biasa nonton film tuh seharian, gak pernah tuh nongkrong. Di SBH tuh ya, jujur, SBH tuh anaknya kayak udah homeless lah, gak bisa tuh diam di kamar tuh 10 menit aja nih di kamar, gak bisa tuh. Di SBH tuh anaknya biasa nih nongkrong dari pagi ke pagi tuh di depan, main basket, ngobrol, ngerumpi, dari semua tuh. Jual beli juga ada tuh di situ. Terus biasa nih di SBH nih kayak anak-anak yang suka gabut main di cewek tuh ya biasanya tuh. Walaupun banyak nyamuk nih, dibablas. Kalian suka heran nih ada orang nongkrong pakai celana pendek malam-malam full hitam, pakai celana pendek nih, digigit nyamuk nih, tahan di situ. Jujur, janggal. Di NBH yang sempit itu ya? Enggak. Izin. Oh, Abang Kul ini di mana nih sebelumnya? Soalnya sebelumnya tinggal di SBH. SBH, cakep. Keren sih kita berarti. Saya pengen tahu nih. Tadi dengar 150.000 2 hari. Jujur, itu boros pakai banget. Buat anak kos, boleh tahu nggak nih 150.000 2 hari itu habis buat apa? Untuk aku nih pertanyaannya. 150.000 untuk 2 hari. Buat teman-teman semua nih mungkin ada masih maba tinggal di NBH pasti tahu banget ya kan. Di depan NBH itu banyak banget kafe, ada salon, ada gelato, ada banyak banget makanan yang pastinya menggiurkan. Itu yang buat dompet-dompet anak NBH termasuk aku tuh miskin ya kan, miskin. Kayak gitu nih teman-teman semuanya sih sebenarnya yang buat boros. Jadi kalau emang minusnya tinggal di NBH tuh kayak gitu sih, lapar mata, dan makanannya juga kan pasti pricey, apalagi kafe-kafe yang di luar NBH. Jadi anak NBH itu bukan gak pernah nongkrong ya, nongkrongnya elit cuy. Jujur. Emang agak nyelkit dikit ya, bisa, nggak apa-apa. Terus 50.000 2 hari makan di NBH nih. Kan NBH, kenapa tuh? Warung Mama Do? Enggak dong, Mama Do kan catering. Catering, apa tuh? Segondok, ada gultik, ada. Gultik? Iya. Nggak jujur ke BLM berarti nanti ya? Pantes Gak duitnya mau habis. jauh, cuma bisa di depan NBH aja. Bisa makan gultik enak. Ini 150.000 nih, masa-masa kritis duit irit nih. Itu habis tuh makan di situ. Iya mas, bisa santai aja di situ. Kakak tahu nggak? Di belakang Pego ada yang namanya Warsu. Nah, waktu itu aku baru tahu pas semester 3 mau ke 4. Wah, Jujur. Semester 3 nih. Ya makanya aku tuh di awal-awal semester tuh bener-bener boros banget. Bisa tuh ya
aku nggak mau sebut Topila sih. Apa namanya, uang aku tuh bisa habis untuk makan aja. Gitu. Jadi kalau misalnya belanja jarang, uang tuh bisa habis untuk dimakan aja, dijajan, GoFood, di Gojek kayak gitu. Semester gitu. 3 baru tahu Iya, Warsun. bener-bener. Mana aja ya, Bun? Aku nggak tahu karena biasanya kan orang tuh rame di pagar-pagar hitam gitu kan. Habis pulang kampus kok pada ke belakang ngapain sih? Apa ngekos bisa gimana? Justru di situ. Pulang kelas nih capek, butuh makan, yang irit, apalagi udah tanggal tua, itu ada namanya Warsun. Tuh pasti kakak nggak pernah tuh lihat Warsun, terus ada paket ceban tuh. Nggak tahu kan? Baru tahu jujur. Baru tahu jujur. Baru tahu juga. Nggak tahu juga. Jadi nih, buat para mama baba nih, buat kalian semua, kalau kalian lagi tanggal tua nih, kalian semua bisa datang ke Warsun. Bener. Warsun yang pertama nih, bukan yang kedua, yang ketiga. Kayaknya ada juga sih Langsung kayaknya. yang hijau. Yang hijau tuh yang tengah tuh, yang ada suasana satuannya juga, tapi itu empang. Dia bisa mancing tuh. Nggak tahu juga ya, jujur, mainnya kurang jauh. Di situ di Warsun kedua tuh ciri khasnya itu kita bisa punya empang tuh. Nah terus di Warsun pertama ini nih emang aturannya nggak tertulis. Di situ kita bisa hemat tuh. Kayak yang ada namanya menu paket ceban. Pakai ceban. Nah, tahu kan paket ceban itu apa? Paket ceban itu kita ada nasi nih. Nasi pakai bisa di request mau nasi putih, nasi kuning, udah sabrek nih. Menunya bebas. Mau kentang Mustafa, mau orek, mau telur, bebas. Pilih. Asalkan bisa nih di request nih, tapi ya emang gitu irit-irit nih potong-potong sesuai budget 10.000. Oh, paket 10.000. Oke, 10.000 betul. Kayak. Aja affordable ya. Nah, itu tuh kayak udah langganan nih di sini udah VIP. Ibunya nih datang, Bu mau pesan makan? Iya deh, pakai ceban ya. Jujur di situ emang agak malu tapi ya gimana ya, emang duit dan menipis. Kalau abang Kul ini sebelumnya kalau SBH gimana tuh? Pernah nggak ngalamin life crisis gitu? Jujur aja belum sih. Belum pernah bunyi ada dengar bunyi tino. Sebenarnya di SBH tuh tahun lalu 2024 tuh tokennya nggak dibiayain. Oh beda Nah, ya. kalau tahun sekarang gimana? Gimana SBH? Kalau tahun sekarang tuh beda sistemnya. Kayak kita nih tetap dikasih token, kayak dikasih budgetin. Buat kalian para maba nih, kalian dikasih 500.000 nih awal-awal. Tapi itu ada waktunya. Batas waktu itu 1 semester. Jadi selama 1 semester kan harus bertahan hidup dengan token 500 itu. Jujur, itu kayaknya kurang banget. Kenapa banget? Kita hidup di Cikarang. Yaitu yang dimana mataharinya seorang satu. Seorang satu itu. Jadi mandi nih 10 kali sehari itu belum cukup. Mau keluar kelas pagi, siang, sore itu udah baru 5 menit jalan nih. Masih di nyebrangnya jalan. Udah lengket. Belum pernah ini Bang Kul. Kenapa? Belum pernah life crisis. Beda ya, karena emang masih AC 24 jam ya. Oh enggak, dimatiin dong pastinya. Tetap hemat ya. Hemat, jujur. Kalau aku di angkatan abang nih ya, udah AC nyala 24 jam, terus itu nyalain musik tuh. Laptop gak pernah tuh dicabut tuh dari colokan tuh. Boros lah, have fun bro, maba. Apalagi itu nggak dibudgetin tuh listriknya, beda sama angkatan aku. Di angkatan aku tuh udah kayak ini abang datang nih ke SBH nih, terus lihat nih semua kamar-kamarnya nih udah tinut semua tuh. Berisik banget tuh dari Belum ada sebulan sudah tinut. Boleh tahu nggak nih? Kan karena nggak pernah dibudgetin tuh, kayak pernah nggak ngalamin krisis di mana udah tanggal tua duit udah nggak ada? Oh, aku sih udah ya tadi. Aku tuh itu pengalaman terburuk cuma sekali jatuhannya ya. Sisanya ya aku belajar lah dari kesalahan itu kayak gimana sih supaya nggak supaya bisa jadi orang nggak enakan, terus manage cara pemakaian uang, spend yang terpenting dulu kayak gitu. Makanya untuk life crisis itu aku ngalamin di awal semester aja sih kayak gitu. Kalau dari aku sendiri ya, untuk life crisis kayaknya belum dan jangan deh kayaknya. Hebat. Jangan, hebat berarti nih. Hebat nih manage uangnya nih. Boleh di spill nggak nih? Ya mungkin untuk tips and tricksnya kali ya. Ya.
saya sendiri bukan dari apa kayak tips profesional finansial. Disclaimer dulu nih, Ya. itu dari pengalaman sendiri. Jadi sejujurnya kalau kan kita dikasih per bulan, saya sendiri per bulan, aku sendiri per bulan. Jadi setiap kita dikasih itu, aku tuh bikin budget pengeluaran. Jadi kalau kalian tahu di YouTube itu atau dimanapun kalian di internet tuh biasanya ada budget bagi 70, 20, 10 gitu. Jadi kayak 70% needs, 20% wants, dan 10% tuh expenditure. Bisa juga itu save, mungkin dana darurat atau kan investasi. Jadi sebisa mungkin kalian tuh udah dikasih duitnya, tahu duitnya buat diapain. Jadi apa akhir bulan tuh nggak berkris juga. Dan aku juga pribadi apa setiap pengeluaran tuh pasti bakal dicatat. Ada aplikasinya money apa sih? Money kayak money aplikasi buat makasih ya pokoknya buat ngatur keuangan nih. Ngatur pengeluaran ya pokoknya. Jadi seberapa pun kecil pengeluaran kalian ya tetap ditulis. Jadi kayak tahu. Jadi setelah bisa 1 bulan, jadi kalian tahu misalnya, oh bulan kemarin tuh 70% makanan, 20% mungkin ke beauty pakai skincare, makeup kayak ya kan. Calon-calon cowok idaman nih, financial baik nih. Nanya asik. Cocok nih buat kakaknya agak boros nih. Izin. Lanjut. Pengen tahu nih. Itu 450 sisa 350.000 tuh belum pernah ditagih tuh. Udah aku tagih baru-baru ini, tapi nggak pernah dijawab. Izin promosi nih promosi. Ya, lanjut dulu deh, lanjut. Promosi apa Berhubung tuh? keluarga nih ya, koperasi nih. Aduh, Biasa nih kan koperasi bisa lah. Kalau agak nyeyel sedikit, mohon maaf ya. penting itu bayar. Mohon maaf ya. Tapi ya itu ada bisa lah dikit-dikit bagi dua. Cepet. Bukan sugar mommy ya, mohon maaf ya. Oh bukan sugar mami. Gak mau nih nyari. Belum. Aduh, Lanjut. Kakak nih karena dulu kan kakak pernah lihat krisis nih. Gimana tuh cara kakak bertahannya 150.000 nih? Kan 2 hari nih bertahannya gimana tuh? Bertahannya? Berburu kan. Berburu Enggak dong. Ya sebenarnya kalau cara bertahan sih ya udah tetap makan kayak biasa, cuman tempat makannya diganti nih, bukan tempat makan yang biasa kayak gitu sih, yang kira-kira budgetnya cukup lah ya kan untuk bertahan sampai 2 hari sampai 3 hari. Maksudnya Enggak kan, aku nggak tahu Warsun awal semester itu tapi NBK. Anak DDI mau makan ini. Enggak dong. Beda ya kita angkatan kita. Kau pasti belum pernah ngerasain udah tino terus numpang di kamar teman tuh biar saving money, saving listrik tuh belum pernah. Gak mau sih aku sebenarnya jujur. Emang gak enakan. Emang gak enakan. Abang Kul? Belum. Belum semua ya. belum dan mudah-mudahan jangan sih. Oh, Saya tidak tahu ke depannya bagaimana. jujur ada yakin. Karena nih ya, karena jujur udah tinut nih, jadi aku tuh anaknya emang agak gimana ya, agak kurang bisa diam nih 10 menit di kamar. Terus karena itu apalagi udah tinut, jadi aku sering tuh ke kamar temen tuh. Aduh. Ngapain? Numpang listrik. AC dong. Apa dong? Mau makan pakai kompor listrik? Pakai punya teman aku. Oh ya, aduh panas nih siang-siang habis kelas. Nyalain AC kamar teman aku. Beban banget ya. Beban banget ya, jujur. Bayar kok PT-PT. PT-PT selalu. Bisa diisi sekarang. Tapi beda nih aplikasinya tuh di aplikasi berbeda gitu kan. Biasa kita ngisi token tuh bisa di Alfamart, bisa di M-Banking. Nah ini nggak bisa nih, agak susah, harus pakai aplikasi. Nah terus ya pinter-pinter tuh kita manage-nya, kayak kita kan tidur berdua nih. Terus kayak kita pengeluaran kita pasti beda dong pemakaian listriknya nih. Kayak misal nih Abang Kul ini pasti good manage terus kalau misalnya apa tahu yang dibutuhin. Kakak ini bisa lihat dari fashionnya harus catokan, terus harus dryer tuh ya, makan listriknya banyak banget tuh jujur. Nah dari situ tuh kayak emang ada beberapa tipe anak tuh yang kayak, kamu kan pakai lebih baik listrik daripada aku.
Nah, dari situ tuh kita kayak udah bikin kesepakatan tuh gimana tuh kita bagi dua listriknya, kayak bagi finansialnya. Nah, dari situ kita tuh ya udah kita udah diajarin live surfing kayak gimana sih kayak kita cara bertahan hidup nih. Cara manage keuangan. Oh iya, selama akhir bulan apalagi tanggal tua nih. Iya. Cewek nih, selama kalian life crisis ada nggak cerita-cerita menarik nih kayak jujur kalau aku ini selama life crisis pernah minta mie. Jujur belum diganti sampai sekarang, lupa. Emang lupa? Pernah nggak nih kakak? Jujur, jadi nggak pernah sih yang kayak gitu. Karena emang seenggak adanya aku tuh aku nggak bakal mau gitu loh minta sama orang kan gitu loh. Even teman aku sendiri kayak gitu loh. Jadi memang ya kalau aku udah memang nggak punya sisa mungkin under 20.000 ya telepon mama gitu, telepon papa atau enggak telepon adikku minta tolong pinjem dong duit kayak gitu. Jadi aku better ke keluarga aja dulu daripada ke teman kayak gitu sih. Oh bang Nayo. Kalau lagi life crisis. Jujur ya aku sendiri nggak pernah minta juga kayak Caca juga sebelumnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba budget kok tiba-tiba habis, mungkin ada pengeluaran yang tidak terduga kan, banyak yang tidak terduga di hidup ini. Jadi bisa jadi kita biasanya sebelumnya kita makan di warteg atau misalnya di Ciwok jajan gitu, jadi beli Indomie lah, rebus atau nggak makan seharian, nggak bawa aja Nggak makan seharian pernah tuh? Pernah. Cuman bukan karena ini, memang pengen aja. Ada ya orang pengen aja ya, orang-orang di luar sana tuh kayak aduh duit bisa gocek nih gimana cara bertahan hidup, kayak udah nggak usah makan. Jujur pernah tuh kayak nggak makan seharian. Kenapa? Emang gak ada duit, bukan karena pengen nih. Biasa nih ya, kalau tips and triknya buat kalian yang lapar nih terus duitnya nggak ada nih, biasa tidur. Iya. Dari pagi sampai malam tuh bernasi tuh, malam-malam baru makan. Nah itu biar saving money itu begitu. Tapi ya udah tergantung perut masing-masing. Kalau besoknya udah tidak, mas kabu ya udah kamu sendiri. Promo katanya. Udah kayak promo nih. Terus ada cerita menarik lagi nggak nih selama life crisis atau apa? Kayak apalagi yang aku pernah ya? Jujur, nginep di rumah kamar temen nih, karena di SBH itu orangnya agak boros nih, apa suka pemakaian listrik. Kita tuh kayak pernah tuh nongkrong tuh dari pagi sampai malam, 10 orang tuh kamar. 10 orang tuh kamar, itu udah ngalahin ibu arisan tuh jujur. Itu dari pagi sampai pagi tuh, gak kelas kayaknya. Itu yang pertama, emang ada yang berapa bagian tuh anaknya emang jujur udah habis listrik. Asyik. Emang ada anak yang suka nongkrong kayak gitu. Emang ada nih temen aku kenalkan namanya Bang. Nah itu tempat dia tempat suka orang-orang nongkrong di situ tuh, kamar dia, yang PW nih. Soalnya kenapa? Karena biasa tuh roommate dia tuh suka masak lagu nih dari pagi ke pagi nih. Listriknya nggak habis. Kalau tinggal dia suruh beli. Bang, beli mana? Jadi nggak usah di kamar dia tuh udah kita nggak usah bebasin mau pakai apa aja bebas. Jadi kita nggak usah handle listrik. Nah maka dari itu buat biasa nih kalau teman-teman aku yang suka habis listrik mau kemana? Kamar baru. Mulanya cukup. Sebenarnya itu nggak bisa jadi habit sih kayak gitu, karena ntar kan kalian juga lepas kan, maksudnya kalian bakal tinggal sendiri ngekos, mungkin ntar ngekosnya nggak bareng roommate, itu kan pasti harus bisa cari pertahanan, nggak mungkin terus-terusan untuk nginap di kos ini, nginap di kos itu, pasti kan ada aja teman yang kurang nyaman dijadiin tempat untuk nongkrong ya kan. Jadi sih buat maba-maba juga nih tips and triknya mungkin udah dengar dari cerita aku, dari ceritanya Nayo. Mungkin kalian semua bisa jadi pembelajaran juga, bisa apa tadi untuk memanage budgeting, keuangan mungkin ya kan, penggunaan listrik nih. Contohnya tadi siapa nih? Sisa kan tuh. David tuh. Gitu deh. BTW kakak tim berdua ini ngekos sendiri atau ada teman-teman? Aku sendiri karena aku
nggak terlalu suka kalau misalnya bareng, karena kan pasti dia kan ada misunderstanding gitu kan. Jadi untuk menghindari misunderstanding ya pilih sendiri aja. Oh, menurut kakak nih, karena aku kan bentar lagi kayaknya ngekos di sini, ngekos. Menurut kakak sekalian mending bawa temen kayak nyewa nih satu kamar berdua nih, biar apa? Biar listriknya tuh hemat nih, kita bagi dua nggak boros, atau emang sendiri aja gitu? Sebenarnya tergantung lagi balik ke kamu atau ke teman-teman sendiri sih. Ada yang nyaman harus berdua nih, kemana-mana berdua, tapi kalau misalnya pengen berdua atau pengen pakai roommate nih kamu untuk menghemat listrik atau menghemat pengeluaran, itu kamu cari partner yang menurut aku ya bener-bener klop sama kamu, jadinya nggak jadi beban tuh sebenarnya. Soalnya aku banyak nemu case nih ya kan, yang ngekosnya berdua tapi jadi kayak nyimpan beban gitu loh, kayak temen yang ini pemalas jadi kamarnya berantakan terus, yang satunya bersihin mulu kayak gitu, jadi kan batin ya kan, jadi capek gitu. Iya sih hemat, tapi kan ngerti nggak sih maksudnya capek. Kalau dari Bang Des sendiri? Sama juga sih, kayak depends. Kalau teman kamu juga memang bisa baik, memang benar-benar akur, memang nggak punya masalah sekali, atau memang kedepannya kalau misalnya udah masalah juga gampang juga nyelesain, memang masalah akrab itu nggak ada salahnya sih ngekos berdua. Tapi kalau memang kamu mau freedom sendiri, satu kamar buat untuk kamu sendiri, barang kamu satu full ruangan punya kamu ya up to you, depends. Tidak kayak masing-masing sih, ada pro dan kontranya untuk setiap. Boleh infokan kos di mana ya, Bu? Nanti bakal kita bincang ini belakang lah ya. Biar apa? Biar nggak penuh tuh, biar aku sendiri yang tahu. Nah, boleh nggak sih kasih tau kayak tips and triknya ini bertahan di akhir bulan tanggal tua nih? Kayak Bang Ayu tuh ada kayak money kayak apa? Budgeting. Nah, kalau dari Kak Caca sendiri nih, karena kan udah tahu nih Kak Caca nih boros oke banget. Suka shopping, pasti ini list Shopee-nya udah ada berapa nih? Jujur ya. Eskalator aman? Aduh, sorry izin. Tipsnya tadi ya. Sebenarnya bukan tips untuk akhir bulan aja sih. Sebenarnya kalau misalnya nih kita udah ditransfer kan awal bulan, aku sih sebenarnya saranin kalian tuh pakai dua m-banking atau 2 aplikasi gitu loh. Jika misalnya udah transfer misalnya ke banknya satu, langsung dibagi 2 nih uangnya kayak gitu loh. Langsung dibagi 2 aja, langsung dibudgeting aja nih. Kira-kira 1 minggu ini 500 kah, 300 ribu kah kayak gitu. Dan dari 500 ribu atau 300 ribu itu di list lagi nih. Kira-kira kalau untuk uang makan itu berapa ya aku budgetin per harinya. Untuk weekend nanti untuk shopping berapa ya kayak gitu. Jadi tuh jadinya ntar kalau misalnya ditransfer lagi nih misalnya tiba-tiba langsung dipisahin lagi uangnya kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang buat aku boros tuh kayak gitu, karena aku pakai 1 m-banking lagi di tahun kemarin, jadi semua aku jor-joran gitu. Aku nggak mikirin kayak udah masa aku uang mau habis tinggal minta dan lain-lain sebagainya. Tapi kan mindsetnya kita tahu gitu ya, nggak boleh seenaknya ya kan, seperti itu. Apalagi kita jurusan business administration, harus bisa dong yang namanya apa memanage keuangan. Betul. Kalau kalian nggak bisa kan dimarahin Sero itu. Aduh, jujur. Aduh. Sepertinya kita udah kayak terlalu lama nih ngobrol jujur. Kayak udah jam berapa ini kayaknya? Udah gelap nih. Karena kasihkan ngobrol nih kita lupa waktu jujur. Oke, sepertinya kita harus ending nih, nanti masih ada, tenang aja. Next podcast bisa diundang lagi. Oke, kita sampai ke kesimpulan dulu nih sebelum di end nih. Biar apa? Biar kalian tahu nih gimana sih cara kalian survive di kosan. Nah, buat kalian semua nih, karena kalian semua nih mau maba nih, apalagi yang di PU, kalian tuh dianjurin nih supaya kalian bisa cara manage keuangan kalian. Kenapa? Karena sekarang tuh kalian udah harus ngekos, dimana tuh kalian bergantung pada diri kalian sendiri nih. Udah nggak sama orang tua, udah nggak apa-apa tinggal, "Mah, ini aku di mana? Mah, ini aku gimana?" Nah, sekarang kalian udah ditinggal orang tua nih. Kayak, nih, duit segini, gimana cara kalian ngaturnya? Apalagi nih buat kalian semua nih yang masih pertama kali hidup di dunia luar yang belum tahu apa-apa, terus anaknya lapar mata nih, kayak
apa-apa dibeli, wah enak nih kayaknya, aduh ini kayaknya enak nih, cocok nih, aduh itu tolong ditahan, jujur. Biar apa? Biar token listrik kalian nggak ninut. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian semua tetap chill dan jangan sampai lupa untuk isi token dan juga jangan sampai perut kalian minum proma. Oke, segitu aja dari aku dan juga para narasumber sekalian. Pokoknya terima kasih nih, big thanks banget buat para narasumber yang udah datang ke sini dan bagi tips and triknya, terus ngasih kayak beberapa ilmu tuh buat kita nih gimana cara ngatur keuangan buat kita survive lah di kos anak-anak kos ini nih. Nah, sebelum ending nih, boleh nggak kakak kalian ngasih pesan-pesan buat para maba yang bentar lagi kos nih bertahan hidup, boleh nggak? Kalau dari aku sih berpikir sebelum bertindak ya. Kenapa? Karena kan biasanya kita kalau udah nge-spend uang tuh nggak pernah mikir kan. Terus ntar misalnya di akhir bulan seperti itu. Kalau dari aku ya, kesana ya budgeting ya kalian ya. Apalagi kalau kalian yang masih muda-muda gini mau buat investasi, kalian tuh kalau mau invest tuh jangan di akhir. Misalnya kan bisa teman-teman gini misalnya, aku mau invest nih cuman aku habis akhir bulan. Jadi kalian dapat duit langsung kalian potong di awal. Nah, dan pesan terakhir buat saya juga ya, selain budgeting dan mengetahui apa yang kalian mau dan apa yang kalian inginkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian karena ini belum bulan final nih, Desember ya kan. Apalagi batch 2025 BA ini accounting final ya. Apalagi itu BA kan bentar lagi kayaknya ya. Itu bakal sampai banget itu kayaknya. Jadi pesan aku ya, jaga kesehatan, jangan sampai kalian liburan malah sakit, ya kan? Itu aja sih dari aku. Oke, itu dia pesan-pesan yang sangat penting nih buat para kita anak maba yang mau kos. Oke, karena kita udah kayak kebanyakan ngobrol nih tentang token dan juga wasun nih, udah sampai ending nih. Makasih buat kalian narasumber sekalian nih yang udah datang nih dan juga ngasih nih tips and trick dan juga pelajaran berharga nih buat para kita nih anak maba yang mau ngekos. Dan juga buat para penonton, jangan lupa buat nanti kalian semua subscribe channel dan juga follow medsos kita biar akan dengan podcast kita nih, diingetin sekali lagi nih. Oke, see you next time buat di podcast Batas selanjutnya. Bye.